Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tangerang Selatan. Kami dari kelas 6.38 dengan Bapak Kartono sebagai fasilitator kami dan Ibu Lestari Simajuta sebagai pengajar praktik. Saya sendiri, Veronica Minarsi dari SMA Santa Ursula BSD, kemudian Ibu Dini Syahdu Dinina dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, dan Bapak Abdul Jawad dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta dengan 3 percakapan. Pada percakapan pertama, Ibu Dini akan berperan sebagai coach, Bapak Jawad sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai observer. Sebelum melakukan percakapan, saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu terhadap coach. Selamat pagi Ibu Dini, apa kabar Ibu? Selamat pagi juga Bu Vero. Kabar saya alhamdulillah baik Bu Vero. Gimana nih kabar dengan Bu Vero sendiri? Puji Tuhan, saya juga baik seperti yang Ibu Dini rasakan juga. Nah, Bu Dini, hari ini Ibu akan berperan sebagai coach untuk Bapak Jawad Ibu ya. Betul. Sebelum praktik coaching dimulai, izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan rubrik yang akan digunakan dalam observasi praktik coaching pagi ini. Adapun aspek yang akan diobservasi ini terkait dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga semua aspek alur Tirta ini dapat tampak dalam kegiatan coaching hari ini, Bu ya. Betul. Baik. Nah, pada kesempatan ini pula, saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, untuk kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada latihan praktik coaching ini? Oke, untuk pada kesempatan ini yang saya ambil adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Betul. Baik, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana nih yang Ibu Dini akan secara khusus untuk diobservasi nantinya? Baik, untuk yang durasi harapan saya dengan mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot, dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi atau permasalahan yang dihadapi dan memunculkan ide-ide baru seperti itu sehingga permasalahan dapat teratasi. Oke, baik. Berarti Ibu Dini akan fokus untuk diobservasi di bagian mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan secara tidak langsung tadi Bu Dini juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana kompetensi itu tercapai dengan adanya kemampuan Bu Dini untuk mengarahkan coachee bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu ya Ibu Dini ya? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Saya akan mencatat semua hal yang tadi Ibu Dini sudah sampaikan dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Dini dan Pak Jawad. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dini. Mohon izin, apakah saya bisa bertemu dengan Ibu saat ini, Bu? Waalaikumsalam. Tentu bisa, Pak. Silakan, ada apa nih, Pak Jawad? Iya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dari kemarin sebenarnya, Bu, saya ingin konsultasi dengan Ibu nih terkait dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh penjamin mutu pendidikan kita, Bu, gitu ya, kepada saya di minggu yang lalu. Nah, sepertinya ada hal yang harus kita diskusikan nih, Bu. Ya, baik. Apa nih yang perlu Bapak diskusikan nih, Pak? Iya, terkait dengan supervisi, Bu. Baik, Pak. Karena untuk semester ini kita sudah selesai melaksanakan supervisi ya, Pak ya. Sepertinya kita diskusi aja nih, Pak. Kira-kira bagaimana hasilnya, memuaskan atau tidak, Pak, setelah supervisi tersebut? Iya nih, jujur Bu, setelah saya disupervisi oleh penjamin mutu pendidikan sekolah, saya merasa kurang nyaman ya Bu ya,
Karena sepertinya setiap supervisi saya merasa tidak maksimal hasilnya, Bu. Begitu juga di pembelajaran-pembelajaran bukan pembelajaran yang disupervisi, Bu ya. Terkesan anak-anak itu tidak tertarik nih dengan proses pembelajaran yang saya lakukan nih. Apalagi kalau pelajaran yang saya ampu kan bahasa Arab nih, Bu ya. Ya, Menurut ya. anak-anak itu susah, itu kan tidak menarik. Betul, Nah, betul, kira-kira betul. bagaimana ya, Bu, sebaiknya saya? Nah, kalau itu menurut Bapak, hal apa sih yang membuat Bapak tidak nyaman, tidak merasa maksimal dengan pembelajaran tersebut? Jadi gini Bu, saya merasa bahwa pembelajaran saya itu satu tidak menarik Bu. Mm-mm. Karena anak-anak, indikatornya anak-anak itu serasa cuek gitu di pelajaran saya. Mhm. Begitu juga materi yang disampaikan menurut murid-murid ini terlalu sulit Bu, gitu ya. Dan Baik. pastinya nilai hasil supervisi saya itu selalu rendah itu Bu. Mhm. Baik. Ya, setelah Bapak observasi tersebut, dari yang Bapak ceritakan, terus kira-kira ada nggak peluang atau hal masih memungkinkan proses dari pembelajaran Bapak itu bisa maksimal? Sebenarnya Bu, untuk pembelajaran bahasa Arab itu memang ada syarat utamanya Bu, yaitu siswa atau murid itu harus bisa baca dan nulis bahasa Arab gitu Bu. Seperti Mhm. kalau bahasa Jepang itu ada apa ya namanya hiragana atau katakana saya nggak Hiragana, paham. betul, betul, betul. Heeh. Tapi di kelas ini mungkin karena inputnya itu heterogen Bu. Mhm. Jadi ada yang bisa baca, ada yang belum Mhm. lancar gitu ya. Mhm. Dan peluang yang memungkinkan dilaksanakannya ini sebelum proses pembelajaran itu adalah pemetaan terlebih dahulu sih Bu sebenarnya Oke. kepada anak Mhm. didik kita nih, gitu Bu. Mhm. Jadi sebelum proses pembelajaran itu dilakukan pemetaan kemampuan baca dulu gitu ya Pak ya? Seperti itu. Betul. Oke, terus apakah Bapak ada kendala untuk melakukan pemetaan eh, supaya anak-anak bisa diketahui kemampuan dasarnya Pak? Kalau kendala sebenarnya sih nggak ada ya Bu ya. Tapi mungkin karena Mhm. keterbatasan waktu nih saya, Mhm. Mhm. jadi saya tidak melakukan pemetaan dulu Bu. Oh gitu. Terus adakah solusi gitu Pak? Solusinya kendala tersebut apa? Sepertinya kalau berbicara masalah solusi, ya Mhm. solusinya saya harus meluangkan waktu jauh lebih banyak Mhm. Mhm. untuk melakukan pemetaan. Mhm. Setelah itu, setelah saya melakukan pemetaan itu, saya coba mengidentifikasi kebutuhan murid, Bu. Oke. Gitu. Sehingga saya Mhm. bisa memilih model atau metode yang tepat yang sesuaikan dengan materi dan juga medianya. Mungkin itu sih, Bu, solusinya, Bu. Sebetulnya Pak Jawa tuh sudah tepat untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi sehingga Pak Jawa bisa mengatasi masalah yang Pak Jawa tadi sampaikan. Saya sendiri sangat yakin nih bahwa Pak Jawa bisa melakukan pemetaan dengan baik. Nah, berikutnya bagaimana kalau menurut Pak Jawa eh, seberapa besar seperti itu keyakinan Bapak bisa melakukan proses pembelajaran dalam kegiatan supervisi dengan maksimal? Saya rasa Bu kalau seandainya tahapan pemetaan, Mhm. identifikasi, Mhm. kemudian pemilihan model metode yang Mhm. tepat, Mhm. insya Allah sih lebih daripada 90% saya yakin dapat Mhm. Mhm. melaksanakan pembelajaran ini dengan menarik sehingga hasil supervisi pun mungkin akan maksimal ya Bu ya. Karena Ya, murid-murid ikut proses pembelajaran itu apa namanya itu maksimal juga gitu Bu. iya. Oke, karena sudah yakin, nah supaya Bapak yakin, lebih yakin dalam melakukan kegiatan pemetaan, kira-kira hal apa saja yang akan Bapak persiapkan untuk melakukan pemetaan tersebut? Langkah pertama mungkin Bu, yang saya akan lakukan itu di awal tahun ajaran, saya lakukan pemetaan terhadap seluruh Mhm. murid-murid nih Bu. Mhm. Kemudian setelah itu saya petakan, saya mengidentifikasi setiap materi pelajaran. Mhm. Saya Mhm. menyesuaikan antara karakteristik materi pelajaran mungkin dengan media, dengan model, dengan Mhm. metode Mhm. yang saya akan pilih. Sehingga saya akan mencari kecocokan dari kesemuanya itu, sehingga ketika dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu, setiap sintaks atau langkah-langkah dari model yang dipilih itu akan membuat anak itu menarik karena setiap karakteristik sintaksnya mungkin saya akan buat lebih menarik lagi Bu. Mungkin itu Oke. sih kalau menurut saya Bu. Oke, itu sudah bagus. Dari yang Bapak sampaikan, Pak Jawa tuh sudah sangat baik.
untuk merencanakan langkah pembelajaran dari awal proses pemetaan. Nah, sampai menentukan materi dan model. Itu saya berharap apa yang Bapak sampaikan dapat dilaksanakan dengan baik supaya kualitas pembelajaran dalam keadaan normal ataupun sedang dilakukan supervisi, hasil pembelajarannya maksimal dan menarik. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu bimbingannya. Mudah-mudahan saya bisa laksanakan kegiatan pemetaan dan identifikasi ini dengan baik, Bu. Oke, untuk identifikasi dan pemetaan, kapan nih Pak kira-kira akan dilakukan? Insya Allah saya rencanakan di awal tahun ajaran baru ini. Kalau Baik. memang sudah terlewat nih tahun ajaran baru ini, mungkin saya dalam waktu dekat ini harus tetap melaksanakan, Bu, karena supaya pembelajaran di sisa semester ini jauh lebih maksimal lagi sih. Baik Pak Jawad, saya sebagai kepala sekolah nih akan mendukung penuh rencana Bapak untuk kedepannya. Seperti apa? Baik, saya yakin juga sih Bu, kalau saya bisa melakukan hal yang tadi saya sampaikan, saya yakin pembelajaran saya akan menarik dan berpihak juga kepada murid-murid kita sebenarnya seperti itu. Oke, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, hal apa sih yang Pak Jawad harus perlukan? Nah ini Bu, yang saya perlukan ini mungkin Ya, lebih kepada dukungan Bu, baik siap. dukungan rekan sejawat, baik dukungan kepala sekolah maupun dukungan guru-guru nih. Terutama sih ketika mengidentifikasi pemetaan itu saya membutuhkan guru yang serumpun Bu, seperti Iya. itu. Iya, baik Pak Jawad. Saya yakin Pak Jawad dapat menjalankan pembelajaran dan supervisi dengan maksimal dan menarik nih Pak Jawad. Terus bagaimana nih perasaan Bapak sekarang setelah berdiskusi secara langsung seperti ini? Alhamdulillah nyaman Bu. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya Bu. Saya menjadi bersemangat lagi untuk mengajar. Karena ternyata selama ini hal yang membuat saya ini tidak menarik mengajar itu ya ada dalam diri saya sendiri sih Bu. Oke Bapak tetap semangat sama-sama Pak Jawad. Luar biasa untuk Pak Jawad dan Ibu Dini ya. Iya Dengan Ibu. praktik coaching yang dilakukan, semakin membuat Pak Jawad semangat untuk bisa berproses ke depannya dengan lebih baik. Nah, sebelum kita akhiri nih proses coaching hari yang tahap pertama, gimana nih Pak perasaan Bapak sebagai coach ketika di-coach oleh Ibu Dini, Pak? Perasaan saya alhamdulillah lebih nyaman Bu ya, karena ternyata permasalahan itu ada dalam diri saya sendiri dan ternyata Bu Dini telah menggali potensi yang ada dalam diri saya sehingga saya bisa melaksanakan dengan maksimal ke depannya, insya Allah begitu Bu. Puji Tuhan ya Pak, dapat manfaat dari proses coaching hari ini dan juga bisa membuat perasaan menjadi lebih tenang sehingga bisa melanjutkan tahap-tahap berikutnya untuk kedepannya lebih baik. Oke, nah sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil observasi saya mau menyampaikan tentang alur Tirta yang tadi juga sudah saya coba amati dari setiap percakapan yang Ibu Dini lakukan sebagai coach, kemudian Pak Jawad sebagai coach, secara garis besar alur Tirta tersebut sudah tampak. Mulai dari Ibu Dini mengajukan pertanyaan untuk menggali tujuannya mau apa percakapan hari ini, kemudian juga mengidentifikasi masalah, mempertanyakan kendala-kendala yang muncul, dan juga sampai pada rencana aksi dan tanggung jawab. Bahkan tadi saya juga mencermati Ibu Dini juga memberikan peneguhan atas kekuatan-kekuatan yang dimiliki Pak Jawad dan sekaligus juga mengarahkan Pak Jawad untuk melihat ada hal-hal yang masih harus dikembangkan dalam diri Pak Jawad yang nantinya bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelasnya. Itu tadi menggali potensi dan juga sekaligus melihat hal yang masih perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan nih, untuk Ibu Dini, kira-kira tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah tampak bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Jawad? Ya, sudah Ibu. Kalau yang saya rasakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali dari permasalahan-permasalahan yang Pak Jawad sekarang rasakan itu sudah tampak untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus, luar biasa Ibu ya. Jadi indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan juga di awal
observasi tadi, di mana ada kemampuan untuk menggali ide dari betul, Koci, kemudian Koci bisa merumuskan persoalan yang dialami dengan ide-ide yang tadi juga dimunculkan, itu sudah menjadi indikator yang sudah tercapai ya Ibu Dini ya? Betul Ibu. Oke, baik. Untuk kedepannya nih Bu Dini, untuk proses coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Dini kembangkan berikutnya? Kompetensi yaitu akan menanyakan tentang hasil dari diskusi kami berdua. Jadi nanti kita apa yang sudah kita diskusikan, ada perkembangan untuk tidak merasa resah lagi untuk supervisi, sehingga Pak Jawad sangat yakin untuk mendapatkan hasil supervisi yang terbaik seperti itu. Oke, berarti kedepannya masih terus akan mengembangkan semua kompetensi tersebut sehingga bisa memperoleh solusi yang terbaik untuk Pak Jawad, Ibu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Jawad dan Ibu Dini untuk proses coaching yang luar biasa hebatnya. Baik, berikutnya akan dilanjutkan ke percakapan yang kedua. Silahkan kepada Ibu Dini ya sebagai observer ya. Baik, terima kasih. Mungkin kesempatan kali ini saya Ibu sebagai observer. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini di coaching yang kedua ini yang akan bertindak sebagai coach pada kesempatan kali ini adalah Ibu Vero. Kemudian sebagai coachingnya itu adalah Ibu Dini. Bagaimana? Selamat pagi Ibu Vero, Ibu Dini, apa kabar? Pagi Bapak, kabarnya Pak baik. Jawad. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum praktek coaching kita mulai, seperti biasa izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan terlebih dahulu rubrik yang akan digunakan untuk observasi praktek coaching yang kedua pada pagi ini. Adapun aspek yang akan diobservasi hampir sama, yaitu terkait dengan alur tirta. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Vero. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan, Ibu? Silahkan Bu Vero. Baik, terima kasih Pak Jawad. Melalui proses coaching hari ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut. Baik, saya hadir penuh di dalam proses coaching, saya mampu mendengarkan dengan aktif, sehingga saya pun mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu mengarahkan coachee untuk menemukan solusi atas persoalannya. Begitu Pak Jawad. Baik, kalau kompetensi coaching yang 3 ini kira-kira yang akan lebih khusus diobservasi ini yang mana nih Bu, yang akan ditekankan? Baik, terima kasih. Untuk 3 kompetensi tersebut yang akan secara khusus diobservasi lebih ke kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Seperti itu. Oke. Kalau untuk indikatornya sendiri itu kira-kira apa Bu dari kompetensi yang dipilih tadi Bu? Baik, untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu pasti nanti diharapkan mampu mencapai solusi atas persoalan yang dihadapi ya Pak ya. Jadi menurut saya salah satu indikatornya adalah saya mampu menggali ide-ide yang dimiliki oleh coachee, sehingga dengan ide-ide tersebut coachee bisa merumuskan persoalan yang dihadapinya. Selain itu juga saya bisa menggali kekuatan dari coachee yang nanti akan menjadi kelebihan dan keunggulan dia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari coachee sendiri, Pak. Baik, berarti kalau saya boleh catat apa yang disampaikan oleh Ibu Vero lebih kepada kompetensi yang khusus atau nanti dari ketiga itu yang utama yang akan digunakan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dengan indikatornya ini adalah coachee mendapatkan solusi atas permasalahannya, kurang lebih seperti itu Ibu ya? Ya, betul sekali Pak. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya untuk coaching ini kepada Ibu Vero dan Ibu Dini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Dini, apa kabar? Selamat pagi juga Bu Vero, kabarnya alhamdulillah baik. Gimana nih dengan kabarnya Bu Vero? Puji Tuhan, saya juga baik, sehat, dan senang bisa bertemu Ibu Dini. Bagaimana nih Ibu Dini? Saya mohon maaf sebelumnya ya, saya belum bisa menjawab pesan Ibu yang kemarin Ibu sampaikan pada saya lewat WA ya. Nah, kira-kira ada hal apa nih Bu Dini?
Oke, sebenarnya sih terima kasih banyak nih buat Bu Vero yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya kepingin ngobrol dengan Bu Vero, padahal saya tahu nih Bu Vero tersebut sangat sibuk sekali, tapi alhamdulillah Bu Vero memberikan waktunya untuk saya. Dengan senang hati Bu Dini, kebetulan ini juga saya sedang kosong, jadi bisa Baik, leluasa untuk ngobrol. iya, Gitu. terima kasih. Ya, bagaimana Bu Dini? Apakah ada yang mau diceritakan atau mau disampaikan? Silahkan. Baik Ibu, sebenarnya sih masalah ada di pembelajaran saya Bu. Jadi saya ini merasa setelah pandemi yang sangat panjang ini dalam pembelajaran semangat anak-anak tuh sekarang sangat menurun seperti itu Ibu. Jadi mereka terlihat bosan, tidak nyaman, jenuh dengan pembelajaran saya. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi Bu Dini memiliki beberapa persoalan terkait dengan motivasi belajar anak ya, Betul, betul, terutama betul di Ibu. masa pandemi ini. Betul. Nah, Bu Dini berharap dengan bisa berbincang-bincang di pagi hari ini bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih menyelesaikan persoalan itu, begitu ya Bu Dini ya? Iya, betul Ibu, betul. Sehingga anak-anak bisa semakin termotivasi dan bisa Betul. lebih nyaman dalam Mm-mm, belajar. mm-mm, mm-mm. Nah, kira-kira setelah tadi Ibu Dini merasakan bahwa ada hal yang tidak nyaman di Mm-mm, anak-anak mm-mm. sehingga merasa bosan dalam proses Betul. belajar. Nah, apakah ada sesuatu yang Ibu Dini coba lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, Ibu Dini? Iya, sebetulnya sih yang saya harapkan adalah ingin anak-anak dalam pembelajaran saya itu dapat termotivasi seperti itu Ibu. Jadi tidak merasa jenuh, mereka merasa nyaman dengan pembelajaran saya. Jadi apa ya, yang saya tahu anak-anak tersebut mungkin sudah lama ya Bu ya, dalam keadaan dia tidak belajar, cuman hanya melihat, apa namanya, mungkin gadget yang lain atau apa seperti itu, sehingga pas masuk pembelajaran mereka, merasa bosan gitu, merasa jenuh. Ah, intinya adalah harus mengulang kembali dari awal, seperti itu Ibu. Baik, berarti Bu Dini sudah bisa melihat adanya persoalan itu, Betul, lalu kekuatan diri apa nih yang Ibu miliki sehingga Ibu yakin nih saya bisa pasti menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, begitu Bu Dini? betul. Baik, kekuatan yang saya punya itu sebenarnya ada ya Bu ya, tapi tadi tidak banyak. Jadi kekuatan seperti sebetulnya saya sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat yang diantaranya ada metode-metode yang, bagaimana solusi untuk pembelajaran anak tersebut tidak, cepat bosan, tidak tidak, sehingga biar nyaman seperti itu sudah saya lakukan Ibu untuk mengikuti diklat-diklat. Baik, pelatihan-pelatihan itu sudah Betul, bisa menjadi modal utama Ibu nih ya. iya betul Ibu. Dengan berbagai pelatihan di Ibu Mhm, ikuti, mhm. pasti banyak wawasan, banyak keterampilan yang bisa Ibu Betul, dapatkan dari pelatihan itu. betul. Tinggal bagaimana implementasinya di dalam praktek belajar mengajar di kelas, begitu Ibu Betul, ya. betul Ibu, Nah, betul. kira-kira dari sekian jenis pelatihan yang sudah didapatkan, pasti ada pelatihan terkait dengan pengembangan metode belajar, begitu Ibu ya. Betul, Nah, betul. apakah sudah ada gambaran nih metode belajar apa yang nanti ketika ini dipraktikkan akan termotivasi untuk belajar untuk anak-anak itu sendiri? Begitu, Baik. Bu. Yang saya sudah dapatkan pelatihan-pelatihan yaitu diantaranya adalah metode presentasi seperti itu ya Bu, role play. Jadi anak-anak tersebut kita berpusat kepada murid. Jadi kesepakatan kelas, apa sih yang diinginkan untuk anak-anak, supaya anak tersebut tidak jenuh, tidak bosan, bahkan saya juga melakukan, role play. Jadi untuk anak-anak itu, eee, mengikuti, apa namanya, bakatnya. Jadi sesuai dengan temanya, jadi mereka mengikuti tema-tema yang diberikan oleh saya. Dan bahkan saya pun pernah mengajak kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, seperti itu, Bu. Itu berikut dengan adanya laboratorium, kita ajak anak-anak tersebut ke keluar lingkungan sekolah,
mereka biar tidak jenuh di dalam kelas terus, biar mendapatkan suasana yang berbeda seperti itu, Bu. Oke. Nah, saya coba amati tadi, cermati dari Baik. apa yang Ibu sampaikan itu, Mm-mm. Ibu sudah menggunakan berbagai macam cara ya, mulai Betul. dari mengembangkan metodenya, dari Mm-mm. variasi kegiatan yang dilakukan oleh anak itu sendiri, Mm-mm. kemudian juga ada variasi dalam hal media, media yang menjadi sumber belajar juga. Artinya Betul. anak-anak tidak hanya melihat buku ataupun internet untuk proses belajar mereka ya, Iya, tapi mereka betul. juga secara kontekstual bisa mengalami secara langsung dengan praktik di laboratorium seperti itu. Iya, betul, Jadi Ibu. pembelajaran seperti itu pasti dirasa sudah mampu memberikan pengalaman yang menarik buat anak-anak dan menjadi lebih termotivasi untuk Iya, belajar seperti itu. Jadi dengan praktik langsung ya Ibu Dini ya. betul, betul, Ibu. Nah, untuk kedepannya kalau Ibu Dini adakah rencana ini akan dilakukan atau bagaimana Ibu? Iya, karena permasalahan ini kita jangan sampai berlarut-larut ya Bu ya. Jadi akhirnya kita harus cepat mengambil sikap bagaimana nih anak tersebut biar kedepannya merasa nyaman seperti itu. Efek dari pembelajaran masa COVID ini sehingga saya akan langsung memulai tahapan pembelajarannya dengan kelas saya sendiri seperti itu Ibu. Jadi saya akan langsung menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan pelan-pelan seperti itu. Baik, gercep ya Bu ya, Ya, betul supaya tidak Ibu. terlambat kalau Betul, sudah betul. motivasinya sudah semakin hari semakin turun untuk Betul. meningkatkan itu menjadi tidak mudah ya Bu ya. Betul, betul Ibu. Nah, harapannya dengan menerapkan metode yang variasi dan juga media yang beraneka ragam Betul. tersebut, Betul. anak-anak menjadi lebih termotivasi Bu ya. Iya, Nah, betul Ibu. ini gambaran kedepannya nih Bu. Kalau metode dan juga media itu nanti akan diterapkan, pasti kedepannya juga akan memberikan pengalaman yang berulang dan sama Iya. ya untuk anak-anak ya. Nah, Iya. bagaimana supaya metode yang tadi sudah Ibu terapkan itu tetap bisa menjaga motivasi belajarnya anak-anak? Dengan kata lain, anak-anak nggak bosan lagi walaupun sudah dikembangkan metodenya, tapi karena itu terus dilakukan berulang-ulang, akhirnya anak akan jenuh lagi. Iya. Apakah ada mungkin hambatan atau ada hal yang bisa Ibu lakukan supaya itu bisa teratasi sejak awal seperti itu, Bu? Iya. Kalau untuk hambatan itu pasti ada ya Bu ya, karena anak tersebut pasti kalau yang tadi Ibu bicarakan, kalau terus-menerus dengan metode itu pasti ada kejenuhan yang akan dirasakan. Tapi tetap kita akan memberikan metode lain, apa sih kita mengembangkan metode-metode lain supaya anak tersebut tidak merasa bosan kembali. Kita hidupkan kembali metode apa yang saya lakukan. Saya mungkin dengan mengikuti diklat-diklat juga seperti itu, saya akan menerapkan metode yang baru kepada anak-anak supaya anak tersebut tidak merasa jenuh kembali dan merasa nyaman dan rasa keingintahuan untuk pembelajaran itu semakin meningkat seperti itu Ibu. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih menarik nih Bu. Tadi sudah ada metode, kemudian nanti akan menerapkan metode lagi. Nah, Betul. indikasinya apa nih Bu yang bisa mengharuskan ini harus ganti metode, ini harus berubah media seperti itu. Nah, kira-kira indikasinya apa nih Bu sehingga Ibu langsung gercep berubah atau mungkin memperbaiki apa yang sudah ada gitu. Oke, baik. Jadi gini, kalau yang kita pernah lakukan adalah contohnya adalah dengan metode sistem ceramah seperti itu ya Bu ya. Nah, makin lama kalau kita melakukan itu terus, mereka merasa jenuh, yang ada mereka tertidur mendengarkan cerita dari gurunya seperti itu. Nah, seorang guru langsung mencari solusi apa yang harus dikembangkan kembali nih untuk anak tersebut tidak merasa bosan, tidak jenuh seperti itu. Bahkan yang pernah saya lakukan itu kita outing class seperti itu kepada sekolah lain atau kita kegiatan kunjungan kemana seperti itu. Jadi sehingga anak tersebut tidak merasa jenuh di kelas di kelas saja seperti itu Ibu. Oke, berarti Ibu melihat responnya anak-anak ya? Ya, betul. Karena respon anak-anak terhadap metode ataupun media yang Ibu berikan dalam proses belajar mereka. Ya, artinya juga Ibu bersedia menerima semua
situasi ataupun Situasi. bahkan kalau anak memberikan masukan, Bu bosan, Bu ada cara Iya, lain nggak? betul, Seperti itu ya, secara betul. kadang-kadang secara spontan itu anak-anak suka memunculkan unek-unek mereka. Iya, betul Nah, Ibu. justru kalau kita sebagai guru bisa mencermati itu secara mendetail, itu sebenarnya adalah evaluasi buat kita sebagai Evaluasi buat guru. diri kita, betul Ibu. Bagaimana saya bisa memperbaiki apa yang sudah saya gunakan ternyata Betul, tidak betul. tidak membuat anak merasa enjoy belajar, Iya, seperti betul, itu ya. betul Ibu. Jadi Iya, setelah melakukan evaluasi, Bu Dini akan melakukan perubahan ataupun perbaikan betul. atau secara kreatif menemukan cara-cara yang lain. Cara-cara yang lain, Ya, betul, betul sekali. betul Nah, Ibu. kalau saya cermati, Bu Dini sudah loh melakukan itu semua. Bu Iya, Dini baik. sudah mencoba melihat adanya persoalan dengan melihat responnya anak. Kalau misalnya anak ini ngantuk, anak ini nggak mengumpulkan tugas, anak ini nggak semangat dalam belajar, lalu Bu Dini mencoba mengganti cara dengan melihat atau mendengarkan apa yang anak inginkan, seperti Iya, itu ya. betul. Kemudian dilakukan lagi dan terus dilihat kembali responnya. Kemudian kalau responnya sudah baik terus dilanjutkan, tapi kalau responnya ada yang kurang baik berarti harus dicari lagi mengapa Betul, dan betul, bagaimana cara menyelesaikannya. betul Seperti Ibu. itu ya Bu Dini Iya, ya. Ibu, Nah, betul. luar biasa loh strateginya. Tidak semua guru bisa melihat itu semua Bu Dini. Bahwa Betul, kadang-kadang kita mengajar di kelas, yang penting kita datang, kemudian ya kita berinteraksi dengan anak. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan apa yang mereka rasakan dan apa yang rasakan, mereka betul. perlukan. Tapi Bu Dini Iya, saya lihat sudah bisa melihat itu semua dan juga bisa menjadi kekuatan untuk bisa melakukan kreativitas lagi di proses betul, pembelajaran berikutnya, seperti itu. betul, betul Ibu. Nah, bagaimana Bu Dini? Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, apakah ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi komitmen Ibu ke depannya bagaimana? Atau adakah hal-hal lain yang akan Ibu targetkan untuk dicapai seperti itu, Bu Dini? Baik, setelah diskusi ini dengan Ibu, alhamdulillah sekali. Jadi saya ada solusi, ada perkembangan untuk apa sih yang akan dilakukan ke depannya buat anak-anak kami seperti itu. Jadi merasa lega nih, kayaknya dengan seperti ini jangan ada cuma hanya permasalahan saja seperti itu gitu. Jadi nanti ada berapa tahap untuk kita komunikasi lagi, diskusi lagi seperti itu untuk bagaimana sih untuk perkembangan anak-anak selanjutnya. Saya sudah merasa lega dengan permasalahan-permasalahan saya yang dapat menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada buat anak-anak kita seperti itu, Ibu. Oke, setuju Bu Dini. Proses pendidikan itu kan kita nggak sendirian ya. Iya, Kita betul pasti Ibu. perlu berkolaborasi dengan orang lain. Betul. Nah, salah satunya ya kita berkomunikasi untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala kita dan bagaimana Betul. proses komunikasi itu bisa mengembangkan kita ya, memperbaiki Betul, Ibu. kita dalam Iya, mendampingi anak-anak yang betul, betul. dipercayakan kepada kita semua. Iya, Oke, luar biasa Bu Dini. Tetap semangat ya. tetap Semoga semangat. perbincangan kita itu bisa bermanfaat positif buat Betul. Bu Dini dalam Amin, amin. mengembangkan kreativitas Amin. Bu Dini ke depannya. Oke, Begitu. terima kasih Bu Vero. Sama-sama Bu Dini, nanti kalau masih ada hal yang mengganjel, ada hal yang merasa kok ini tidak sesuai dengan yang Ibu Dini harapkan, ya berbagilah kepada saya. Pasti saya juga akan sama-sama belajar dari Ibu Dini juga. Kita berjuang bersama-sama untuk menemukan solusinya. Itu Gitu. pasti Bu, itu pasti. Karena kedepannya biar anak itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, tetap semangat ya Bu Dini. Semangat. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak atas praktek coaching yang ibu-ibu tadi telah laksanakan. Saya sedikit ada pertanyaan ini untuk Koci nih. Bagaimana perasaan Koci nih yang pada kesempatan kali ini mungkin oleh Bu Dini ya sebagai coachnya. Ya, Setelah betul. berdiskusi dengan coach, kira-kira bagaimana perasaannya, Bu? Pertama, perasaan saya senang, lega, karena permasalahan-permasalahan saya itu ada solusinya setelah berdiskusi dengan Bu Vero, seperti itu dengan coachnya. Jadi dari coach tersebut menggali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga permasalahan saya itu muncul, jadi bisa terselesaikan, bisa ada solusinya.
intinya adalah ada yang terbaik dari permasalahan saya sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi mungkin saya melakukan sedikit evaluasi hasil pengamatan saya. Alhamdulillah ini secara garis besar alur tirtanya ini sudah tampak gitu Bu ya. Mulai Baik, dari tujuannya disampaikan di awal, identifikasi baik. masalahnya, termasuk tadi rencana aksi dan tanggung jawabnya ya. Jadi alur tirtanya sudah semuanya ini tercapai nih ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya adalah di awal Ibu menyampaikan tadi ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Mungkin ini pertanyaan untuk coach ya. Ya, Eh, Kira-kira nih sudah tampak belum pertanyaan berbobot itu memunculkan solusi bagi coach ini nih di dalam proses tadi coaching. Kira-kira bagaimana Bu Vero barangkali ya? Ya, baik, terima kasih Pak Jawad. Saya sendiri tadi berusaha untuk hadir penuh dalam proses coaching bersama Ibu Dini. Kemudian dari proses itu saya juga berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan Bu Dini dan mencoba menggarisbawahi hal-hal apa yang memang Bu Dini ingin coba selesaikan persoalannya. Lalu dari situ saya mencoba merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harapan saya bisa mengarahkan Ibu Dini untuk bisa mendapatkan atau menemukan ide-idenya. Dan yang pertama yang terpenting tadi adalah menemukan kekuatan dirinya. Pertanyaan yang mengarah pada kekuatan diri atau hal positif yang dimiliki oleh Koci. Nah, dari situ berkembang kepada pertanyaan untuk dengan kekuatan itu apa yang bisa dilakukan sehingga si Koci sendiri nanti pada akhirnya bisa merumuskan solusi atas persoalan yang dialami. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti kompetensi tadi yang disampaikan, pertanyaan berbobot itu sudah tampak ya Bu ya, di dalam proses coaching tersebut. Dan tadi selintas juga Ibu menyampaikan bahwa memang sudah muncul indikator-indikator dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi ya Bu ya. Seperti itu. Baik, Bu Dini, Bu Vero, saya apresiasi sekali terkait dengan coaching yang Ibu tadi laksanakan. Saya mengobservasi, menyimak. Alhamdulillah mungkin sudah cukup baik. Terima kasih Bu Dini, Bu Vero. Selanjutnya kita akan masuk ke putaran yang ketiga, waktu dan tempat kepada observer berikutnya yaitu Ibu Dini, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Bu Veronica dan Pak Jawad, gimana kabarnya nih? Luar Sehat. biasa. Alhamdulillah untuk coach hari ini yaitu Pak Jawad ya Pak ya, dan Baik. coach adalah Bu Vero. Nah, sebelum praktik coaching dimulai, gitu izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan rubrik yang akan digunakan dalam observasi praktik coaching ini di pagi ini ya Bu ya Bapak. Terus adapun aspek yang akan diobservasi terkait dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana aksi, terus dan tanggung jawab. Nah, semoga semua aspek dari alur tirta tersebut dapat tampak dalam kegiatan coaching ini. Oke. Terus pada kesempatan coaching kali ini saya akan bertanya nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Pak Jawad yang akan dikembangkan tuh coaching apa Pak dalam perkembangan untuk kompetensi coachingnya? Baik, terima kasih Bu Dini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Adapun kompetensi yang ingin dicapai meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Insya Allah mungkin ketiga kompetensi ini akan tertuang dalam praktek coaching nanti, Bu. Oke, kita alhamdulillah berarti dari 3 kompetensi tersebut mudah-mudahan di dalam alur cerita tirtanya itu terangkai dengan baik ya Pak ya. Oke, Baik. untuk selanjutnya kemudian setelah kita mengetahui kompetensi dari pengembangan itu indikator apa sih Pak yang pencapaian akan Bapak ambil seperti itu? Jadi
Saya mungkin dari ketiga kompetensi itu akan menitik beratkan kepada kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Baik, Ya, saya akan baik, mengarahkan baik. nanti Koci untuk mendapatkan solusinya sendiri nih Iya. atas permasalahan Koci yang disampaikan mungkin kepada coach gitu kan, sehingga nanti akan ada solusi atau ide-ide muncul yang baru sebagai Mm-mm. solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Koci tersebut sih, Bu. Seperti itu indikatornya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan terlaksana nih Pak. Baik Pak, saya catat ya Pak ya. Berarti Bapak Ibu berharap sebagai coach atau dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Silakan untuk Bapak Ibu Pak Jawad sebagai coach, Ibu Vero sebagai coachee, dan saya akan mengamati dari coaching tersebut. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Selamat pagi Pak Jawad. Mohon maaf Selamat pagi, Bu sebelumnya. Vero. Ya, mohon maaf sebelumnya nih Pak. Apakah saya bisa bertemu dengan Bapak pagi ini? Ya, bisa Bu. Ada yang bisa saya bantu barangkali, Bu. Ya, Kebetulan saat ini sih saya sedang kosong, Bu. oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin berbicara dengan Bapak terkait rencana kegiatan murid setelah akhir semester ini, Pak. Oh, gitu ya, betul-betul. Memang kita sudah masuk akhir semester ya, Bu ya, sebentar lagi. Gini Bu, mari kita coba bicarakan bersama rancangan kegiatan murid kita di sekolah nih Bu, setelah penilaian akhir semester ini. Ya, semoga hari ini kita dapat berkolaborasi ya dengan Bu Vero dalam rangka merancang kegiatan murid tersebut, Bu. Wah, terima kasih banyak ya Pak ya. Jujur saya merasa gelisah nih ketika Ibu Purwi sebagai kepala sekolah memberikan tanggung jawab kepada saya untuk merancang kegiatan murid setelah penilaian akhir semester ini, Pak. Lah, kok gelisah, Bu? Kenapa, Bu? Bahkan mungkin kalau menurut saya sih bagus nih, Bu Furwi itu memberikan kesempatan. Kira-kira nih saya ingin tanya dulu nih ke Bu Vero nih. Kenapa Ibu gelisah nih dengan tanggung jawab yang diberikan Bu Furwi ini? Ya, saya merasa waktu yang tersedia itu sangat terbatas ya. Untuk merancang kegiatan murid itu waktunya terbatas. Dan tentunya saya butuh waktu yang ekstra untuk koordinasi dengan rekan guru yang lain, bahkan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ketika saya harus menghadirkan narasumber dari luar untuk mengisi acara misalnya seperti itu. Dan itu pun tidak mudah karena pasti terkait dengan acara yang kalau dibilang mendadak ya Pak ya, sehingga persiapannya sangat minim seperti itu Pak. Itu membuat saya Oh, merasa tidak yakin bisa nggak ya saya seperti itu Pak. begitu ya, Bu. Saya ingin bertanya sedikit Bu ya ke Bu Vero nih. Dari situasi yang Ibu sampaikan barusan nih dan yang mungkin situasi yang Ibu alami, kira-kira peluang apa nih yang dapat Ibu ambil nih dari situasi ini? Saya ingin tanya dulu deh. Ya, saya sih berpikirnya ketika kepala sekolah memanggil, kemudian saya mendapatkan penugasan ya, itu saya ibaratkan sebagai penugasan. Dan faktanya memang waktunya memang terbatas. Saya tidak bisa menambah waktu lagi juga tidak mungkin. Maka yang saya bisa lakukan ya saya mencoba menyusun rancangan ataupun gambaran kegiatan murid yang dengan waktu yang ada saya coba buat timelinenya, kira-kira kita memiliki waktu berapa lama untuk persiapan. Kemudian saya mencoba mencari gambaran kegiatan murid apa yang memungkinkan dipersiapkan dalam waktu tersebut, mulai dari tujuannya juga apa yang akan dilakukan, jenis kegiatannya apa, pesertanya siapa, itu menjadi hal-hal yang saya pikirkan. Lalu gambaran besar kegiatan tersebut nantinya akan saya sosialisasikan kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Pastinya butuh persetujuan dari kepala sekolah juga sebelum saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain, seperti pembina OSIS misalnya, yang nanti juga bisa ikut membantu dalam me, mengakomodasi anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS juga. Seperti itu, Pak, yang akan saya lakukan. Gitu ya. Betul, betul. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya nih, ada sedikit kendala nggak Bu nih dengan peluang yang tadi Ibu telah sampaikan gitu? Kira-kira ada kendalanya nggak Bu? Kendalanya pasti lebih ke
koordinasi. Kalau sudah itu oke, yang muncul pasti bagaimana proses kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Tentunya butuh juga waktu untuk bisa bertemu secara intens, untuk membahas, untuk merumuskan, untuk merancang. Nah, itu yang sampai saat ini juga saya masih harus berpikir, karena saya meyakini setiap guru juga punya kepentingan yang lain ya, mulai dari mengolah Iya. nilai, rapot, sampai dengan hal-hal yang lainnya. Jadi serba dilema sih Pak, mau minta tolong tapi guru juga punya kepentingan yang lain. Jadi ya harus pelan-pelan sepertinya pendekatannya Pak. Oh gitu. Kendala-kendalanya seperti itu ya Bu, kurang lebih ya. Nah, kalau Bu Vero ini sudah tahulah kendalanya seperti yang disampaikan tadi, kira-kira ada nggak solusi sendiri dari Bu Vero nih menyikapi yang tadi Ibu sampaikan Ibu? Ya, saya mencoba melihat bahwa salah satu yang bisa mendukung kelancaran perancangan program ini ya komunikasi. Maka komunikasi yang bisa saya lakukan ada dua hal nih kemungkinan. Komunikasi lisan dengan pendekatan secara langsung dengan guru-guru yang nanti akan diminta bantuan, atau komunikasi secara tertulis yang nanti akan di mana rancangan itu akan ditampung dalam suatu media di mana Bapak Ibu guru bisa langsung mengusulkan semua ide-ide kegiatan itu dalam satu file yang sama. Seperti itu sih Pak. Nah, semoga dengan adanya metode kita bisa berkolaborasi secara tertulis ini, guru yang lain juga bisa melihat kegiatannya apa aja dan mereka punya peluang apa, kemudian secara teknis pun bisa membantu memikirkan bagaimana hal itu bisa terlaksana. Dan juga tidak terlepas dari pembina OSIS ya Pak, karena nanti yang akan berinteraksi dengan anak-anak itu kan lebih banyak dengan OSIS juga, seperti itu. Guru lebih Iya. mendampingi. Ya. Oke, kalau saya amati dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ini memiliki kemampuan manajemen yang baik sebenarnya Bu dalam merancang kegiatan. Jadi sudah tahu nih tadi ya, ada kendala, solusi. Tadi solusi dikatakan bahwa mungkin komunikasi dan lain sebagainya. Saya sendiri Bu yakin nih dengan Bu Vero pasti Ibu dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan Bu Muti ini Bu. Ya, Bu Purwi ini. Bagaimana kalau menurut Ibu sendiri nih, berapa besar keyakinan yang Ibu jalankan nih dari tanggung jawab tersebut Bu? Kalau saya sendiri malah nggak yakin ya Pak. Jadi saya merasa kok masih 80% ya untuk bisa 20%. yakin menjalankan tugas tersebut. Karena saya sih secara administratif saya akui saya memang mampu untuk bisa menyelesaikan itu. Namun untuk nanti praktek koordinasi dengan guru-guru itu yang tentunya ya butuh butuh latihan, butuh keterampilan komunikasi ya Pak. Apalagi waktunya yang terbatas, kadang kalau kita dikejar-kejar deadline, yang ada nanti suasana jadi nggak nyaman seperti itu. Itu yang buat saya nggak yakin. Jadi ya 80% lah seperti itu Pak. Kalau ini Bu, supaya Ibu ini merasa sangat yakin dalam menjalankan tanggung jawab ini, gitu kan? Kira-kira hal apa nih yang bisa Ibu persiapkan Bu, supaya ini sungguh yakin nih? Kira-kira bagaimana Bu? Ya, yang bisa saya lakukan lebih ke saya gunakan kekuatan saya dulu. Yang pertama adalah kemampuan dalam administratif yang lumayan baik, maka saya akan secara administratif saya akan menyusun dulu mulai dari rancangannya secara tertulis, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan ataupun berkas-berkas yang diperlukan. Setelah semua itu siap, saya akan langsung sampaikan kepada forum guru, lalu nanti minta kontribusi dari Bapak Ibu guru untuk bisa mencermati, untuk bisa mengisi, dan juga bisa juga perwakilan dari setiap bidang, mulai dari IPA, IPS, bahasa, seni, olahraga. Mereka bisa memberikan ide kegiatan apa. Jadi ya dari administratif ke tahap kolaboratif, seperti itu sih Pak yang coba saya lakukan. Gitu. Baik Bu, kalau dari langkah yang Ibu sampaikan atau diuraikan barusan Ibu, Bu Vero ini telah melibatkan Bapak Ibu guru ya, rekan kerja dalam rangka merancang kegiatan tersebut kurang lebih seperti itu. Tentunya hal tersebut mampu memberikan kekuatan ya Bu, semangat dan juga energi positif nih dalam melaksanakan kegiatan nih kepada murid. Nah, kira-kira nih keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas kan Bu ya dari peran murid itu sendiri yang perlu diajak berkoordinasi melalui kegiatan OSIS ya Bu ya. Seperti itu.
Iya, terima kasih Pak Jawad atas peneguhan dan sekaligus saya juga diingatkan untuk memperhatikan Hmm. kontribusi murid dalam kegiatan tersebut, di mana mereka nanti akan menjadi pelaksana utama ya Pak ya. Maka Iya. saya hari ini tidak salah memilih orang untuk diajak berdiskusi karena kebetulan Pak Jawad juga sebagai pembina OSIS nih. Jadi paling tidak saya tidak Konsisten. langsung saya nembusi Bapak Iya. untuk bisa support saya di sini. Begitu Pak. Betul betul. Bu, untuk melibatkan murid ini nih, kira-kira apa rencana berikutnya nih yang akan Bu Vero lakukan, Bu, untuk melibatkan murid-murid ini? Ya, secara secara langsung saya akan minta bantuan Bapak, saya menyampaikan hal tersebut kepada Bapak, kemudian sebagai pembina OSIS nanti bisa berkoordinasi dengan pengurus OSIS yang nantinya akan dilibatkan dalam kepanitiaan begitu ya Pak ya. Jadi kalau sudah ada kegiatan dari Bapak Ibu guru, kemudian dari OSIS sendiri juga sudah ada, nanti tinggal bagaimana kepanitiaan yang nanti akan memikirkan teknisnya seperti itu Pak. Maka saya mohon bantuan Bapak sebagai pembina OSIS bisa turut support dalam kegiatan ini Pak nantinya. Gitu Pak. Oke, baik Bu Vero, ya saya sebagai minausi sekaligus juga mungkin siswaan, mewakili siswaan dan juga rekan guru, saya akan mendukung penuh Bu rencana Ibu. Kira-kira kapan nih Bu akan melakukan rencana tersebut Bu? Oke, untuk tahap pertama kan persiapan dokumen Pak ya. Jadi saya akan Ya. menyiapkan dokumen itu dengan link-link yang nanti akan di-share itu ya kurang lebih dalam waktu 2 atau 3 hari ini. Kemudian nanti saya akan kirimkan kepada Bapak juga untuk dipelajari. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru yang memang terlibat di situ. Lalu secara global nanti kalau sudah semuanya oke, saya akan menyampaikan kepada forum guru di rapat besok Kamis, Pak. Gitu. Gitu. Baik. Nah nih Bu, untuk mewujudkan hal tersebut nih, hal apa yang Ibu Vero kira-kira perlukan nih? Atau dukungan dari siapa nih Bu, kira-kira yang Ibu perlukan? Saya membutuhkan dukungan penuh, perhatian dari seluruh rekan guru ya, terutama dalam hal melihat apakah rancangan itu sudah oke, ada hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Jadi perlu partisipasi ataupun kerjasama dari semua pihak sehingga bisa merancang kegiatan yang terbaik lah untuk anak-anak dan bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang di dalam kegiatan tersebut. Jadi saya memerlukan ruang dialog yang utama, ruang dialog dengan rekan guru dan murid yang nanti akan bisa menjadi media untuk menemukan ide-ide kreatif dalam setiap kegiatan yang kami rancang. Itu, Pak. Baik Bu Vero, saya yakin Bu Vero dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini ya Bu ya. Nah bagaimana nih perasaan Ibu nih sekarang setelah mungkin langsung konsultasi dengan pembina OSISnya nih ya, terkait dengan diskusi pada pagi hari ini Bu. Kira-kira gimana perasaannya? Ya, ketika Bapak tadi mengatakan saya sebagai pembina OSIS saya akan mendukung Ibu, wah itu saya lega sekali Pak. Saya sudah mendapatkan paling tidak ada satu hal yang terselesaikan di situ. Kemudian dari berbagai apa yang disampaikan Bapak, peneguhan, penguatan, support, bahkan juga Bapak meyakinkan saya bahwa saya mampu dengan semua yang saya miliki, itu membuat saya menjadi lega, menjadi tenang dan bisa membuat saya semakin yakin lah, optimis paling tidak untuk bisa menjalankan tugas yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Dan tentunya semangat ya Pak ya, yang penting itu ya Pak ya. Gitu. Tetap semangat ya Bu Vero ya. Apapun tugas yang diberikan oleh kepala sekolah pasti itu yang terbaik. Karena kepala sekolah yakin bahwa Bu Vero ini sanggup untuk menjalankannya. Begitu Ibu ya. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya Pak ya. Nanti Ya, sama-sama. Terima ditunggu kasih Bu Vero. kolaborasinya bersama-sama dalam kegiatan. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vero. Oke, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Jawa. Oke, luar biasa. Terima kasih atas prakteknya ini antara Coach Pak Jawad dengan Coach Ibu Vero. Luar biasa untuk percakapan di pagi hari ini. Jadi berdiskusi dengan baik seperti itu. Ya, jadi antara coach dan coachi itu saling berkaitan seperti itu ya. Jadi
saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu, yang akan saya sampaikan kepada Pak Jawad nih sebagai coach nih, yang saya akan tanyakan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan evaluasi sedikit hasil dari pengamatan saya, seperti itu. Jadi memang alur cerita ini sesuai dengan alur cerita Tirta. Alur cerita ini betul-betul menuntun Koci dalam menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Pak Jawad sebagai coach juga baik dalam menggali informasi, kekuatan-kekuatan yang dimiliki Koci, dan Bu Vero juga mengungkapkan semua kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Akhirnya solusi itu bisa tercapai, seperti itu. Terima kasih prakteknya. Oke, untuk selanjutnya secara garis besar ya Bu ya, tadi yang saya bilang alur Tirta sudah dapat semua, mulai dari tujuan coachingnya yang disampaikan dari awal, identifikasi masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Untuk alur Tirta semua sudah tercapai, gitu. Jadi terus yang kedua, di awal itu tadi Bapak menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi. Kompetensi apa sih Pak yang tadi Bapak kembangkan tadi pas pertama? Oke, baik Bu. Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan, memang saya tadi lebih menekankan kepada penyampaian pertanyaan yang berbobot itu Bu, supaya Betul. saya dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya, menggali potensi sebanyak-banyaknya, sehingga si coach ini dapat memunculkan solusi bagi permasalahan yang disampaikan ke coachnya, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah dari situ akhirnya kekuatan-kekuatan untuk mencapai solusi yang terbaik tercapai ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi indikator dari kompetensi yang dikembangkan tadi tercapai. Apa indikatornya? Yaitu saya berhasil menggali ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh coachingnya gitu, terkait dengan kegiatan pasca kegiatan penilaian. Seperti itu, Bu. Baik. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan saya, apa sih yang menjadi indikator dari kompetensi yang dikembangkan tadi Pak? Yang menjadi indikator karena tadi saya menitik beratkan kepada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya itu adalah coach ini mampu memunculkan ide-idenya, Bu. Baik. Ya, mana ide-idenya seperti yang tadi disampaikan ketika saya bertanya terkait dengan kira-kira ada kendala nggak, bagaimana peluangnya, dan lain sebagainya. Nah, coach tadi menyampaikan bahwa ternyata kendala memang ada, tapi peluangnya juga ada, sehingga disampaikanlah tadi solusinya dan muncullah ide-ide tadi, pendokumentasian dokumen terlebih dahulu, kemudian membuat link Google Drive untuk datanya dan lain sebagainya, sehingga sih indikatornya itu saya rasa itu sudah muncul dalam bentuk penyampaian ide-ide itu, Bu. Oke, luar biasa ya Pak ya, seperti itu. Yang terakhir nih Pak, yang saya ingin tanyakan, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan lagi pada coaching berikutnya Pak, untuk perkembangan apa nih yang Bapak ketahui? Mungkin untuk next ke depannya terkait dengan proses coaching ini, jangan mungkin menitik beratkan pada satu kompetensi yang diutamakan saja seperti tadi pertanyaan berbobot, melainkan ketiga-tiganya mungkin harus lebih dominan gitu Bu. Sehingga indikatornya pun akan tercapai secara merata itu. Indikator baik daripada kadar penuh dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Coach Pak Jawad dan Coach Bu Vero. Untuk praktek coaching ini alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang ada kita dapat terselesaikan dengan adanya suatu diskusi yang baik ini. Terima kasih. Saya sebagai observer mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vero, terima kasih Ibu Dini, dan kepada fasilitator kami ucapkan terima kasih Bapak Kartono dan juga pengajar praktik Ibu Lestari Simanjuntak. Inilah persembahan coaching 3 putaran untuk kelompok kami.
Akhir kata, pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tangerang Selatan, bergerak, bergerak, dan menggerakkan demi Indonesia maju. Indonesia maju.